Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku kelas 12 IPA yang Ibu banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia sama dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dimulai dari terbentuknya sigot, yaitu setelah ovum dibuahi oleh sperma. Perkembangan pada manusia dan hewan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh materi genetik, yaitu kromosom dan hormon. Sedangkan faktor eksternal antara lain yaitu faktor lingkungan dan nutrisi. Pada perkembangan dan pertumbuhan pada hewan dan manusia ini ada dua tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Nah, pada fase embrionik ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembelahan atau cleavage, yang kedua adalah blastulasi, yang ketiga adalah gastrulasi, dan yang keempat adalah organogenesis. Apa itu pembelahan atau cleavage? Yaitu perkembangan secara seksual di mana sperma masuk melebur ke dalam ovum, maka akan terbentuk sigot. Kemudian sigot selanjutnya membelah secara mitosis dan mengubah kondisinya dari keadaan bersel satu atau uniseluler menjadi bersel banyak atau multiseluler, dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut blastomer, yaitu 2 sel membelah lagi menjadi 4 sel blastomer, dan seterusnya yang akan berkembang menjadi blastula. Yang kedua yaitu tahap blastulasi. Pada tahap blastulasi ini, tahapan yaitu suatu stadium perkembangan sigot hasil pembelahan di mana memiliki suatu rongga yang disebut dengan blastosul. Nah, apa itu blastosul? Nah, blastosul ini berperan untuk memberi ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi yang lebih awal, khususnya antara sel-sel endoderm dan sel-sel mesoderm. Embrio yang memiliki blastosul disebut dengan blastula. Pada stadium selanjutnya, blastula berkembang menjadi gastrula. Nah, di sini gastrulasi ini adalah tahapan gastrula, yaitu stadium perkembangan sigot yang melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenetik seperti invaginasi, evaginasi, dan sebagainya. Akibat invaginasi, sel-sel terus tumbuh ke arah dalam sehingga terbentuk rongga baru yang disebut gastrosul atau arsenteron. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah ini. Untuk tahap embrionik yang keempat yaitu organogenesis. Nah, pada organogenesis ini terjadi pembentukan berbagai macam organ tubuh yang akhirnya terbentuk organisme bersel banyak. Dari setiap lapisan embrio ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm akan terbentuk berbagai organ yang berbeda-beda. Contohnya lapisan ektoderm akan membentuk epidermis kulit dan turunannya. Lapisan mesoderm akan dibentuk jaringan dermis kulit, sistem peredaran darah, dan seterusnya. Lapisan endoderm akan dibentuk lapisan epitelium, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Nah, pada tahap organogenesis terjadi pembentukan organ atau alat yang ditandai oleh berbagai jaringan yang berbeda-beda bergabung dalam suatu koordinasi. Nah, itu tadi adalah fase embrionik ya. Yang sekarang yang kedua adalah fase pasca embrionik.
Pada fase pasca embrionik terjadi pertumbuhan hewan maupun manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari hewan muda menjadi hewan atau individu dewasa. Pada hewan tertentu sebelum dewasa terlebih dahulu mengalami regenerasi atau metamorfosis. Nah, umumnya terjadi pada hewan invertebrata. Yang pertama adalah regenerasi. Nah, regenerasi merupakan proses perbaikan pada bagian tubuh yang mengalami luka atau rusak dengan menggunakan sel-sel cadangan yang belum mengalami diferensiasi untuk mengganti atau mengisinya. Pada organisme yang berkembang biak secara aseksual, regenerasi juga berarti proses reproduksi atau berkembang biak, contohnya pada cacing pipih. Yang kedua adalah metamorfosis. Ya, mungkin kalian sudah paham tentang metamorfosis di materi SMP. Jadi metamorfosis ini ada dua macam. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, hormon yang berpengaruh pada proses metamorfosis adalah hormon tiroksin dan hormon triodotironin. Keduanya dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini dikendalikan oleh TSH, yaitu thyroid stimulating hormone. Untuk metamorfosis, nah ini contoh metamorfosis pada hewan vertebrata, yaitu katak. Ini termasuk metamorfosis sempurna. Perhatikan gambar tersebut ya. Jadi metamorfosis sempurna atau holometabola, bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada metamorfosis sempurna terjadi stadium telur, larva atau ulat, kemudian kepompong, dan imago atau dewasa. Coba bandingkan dengan gambar metamorfosis yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Ya, stadium yang dimiliki hewan ini adalah telur, larva atau nimfa, semi-imago, dan imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, walang sangit, dan lipas. Demikian anak-anak tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang kita bahas hari ini, yaitu pada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.